Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah warganet. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Warga Perumahan. Langsung saja kita ke ceritanya. Sebuah cerita tentang pengalaman beberapa orang yang berinteraksi dengan warga penghuni perumahan misterius. Lemus, begitulah orang-orang di desanya, memanggil seseorang lelaki berperawakan pendek itu. Lemus sebelumnya tinggal di sebuah desa terpencil di daerah Kabupaten B. Karena cukup lama menganggur tanpa pekerjaan, akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang penjual bakso keliling. Tapi bukan di desanya sendiri. Dengan harapan punya omset yang lebih besar, ia memutuskan untuk menjajakan dagangannya ke wilayah kota P sambil ngekos di sebuah kos-kosan kecil. Ia pun mulai menjajakan dagangannya setiap sore hingga malam hari. Sebagai pedagang baru, Lemus belum punya banyak pelanggan. Itu sebabnya ia seringkali berkeliling ke setiap daerah di kota itu. Tak jarang untuk menghabiskan dagangan, ia berkeliling ke daerah yang belum pernah dilaluinya. Bahkan hingga larut malam pun tetap ia jalani. Sore itu, Lemus agak lesu karena hampir masuk waktu maghrib. Belum ada seorang pun yang membeli baksonya. Namun, ia terus melangkahkan kakinya sambil mendorong gerobak dan membunyikan suara mangkoknya. Hingga sampailah ia di sebuah pangkalan ojek dan beberapa orang tukang ojek yang masih mangkal membeli baksonya. "Baru berangkat ya Pak? Kok masih banyak?" tanya seorang tukang ojek. "Iya, kalau keluarnya sih sudah dari tadi Mas. Tapi yang namanya rezeki ya begini, kadang laris, kadang tidak," lanjutnya. "Wah, kasihan. Ya sudah, buatkan satu untuk penglaris," ujar si tukang ojek. Lemus pun agak lama berada di pangkalan ojek itu, sambil menunggu tukang ojek itu menghabiskan baksonya. Beberapa orang pun jadi ikut membeli dagangannya, sambil mengamati beberapa orang yang sedang menikmati baksonya. Lemus pun coba membuka obrolan. "Daerah sini yang agak ramai daerah mana ya Mas? Anda orang baru ya?" tanya salah seorang tukang ojek yang baru menghabiskan semangkuk baksonya. "Iya, memang belum lama sih. Kamu kalau cari tempat yang ramai, coba saja ke daerah K," celetuk si tukang ojek. "Itu ke sana tempatnya. Kamu lurus saja. Daerah sana sudah agak ramai. Tapi hati-hati Pak, kamu orang baru. Siapa tahu tersesat." "Ah, namanya orang berusaha. Ya harus dijalanin Mas. Kalau penakut bisa tidak makan anak istri." "Ya sudah, yang penting sudah saya kasih tahu," gumam si tukang ojek. Mungkin rezekinya Lemus baru mulai keluar di pangkalan ojek itu. Cukup banyak orang lewat dan beberapa tukang ojek yang membeli baksonya. Dan setelah maghrib, Lemus mulai beranjak dari pangkalan ojek itu karena sudah agak sepi pembeli. "Besok kesini lagi ya Pak, baksonya agak enak nih," seru tukang ojek terakhir yang masih berada di lokasi itu. "Beres bos." Lemus pun mulai berjalan ke arah yang sebelumnya ditunjukkan oleh salah seorang tukang ojek. Dengan terus membunyikan suara mangkuknya, ia berjalan sambil sesekali beristirahat. Ternyata daerah yang ditunjukkan oleh si tukang ojek cukup jauh dari pangkalan. Memang ada perkampungan warga di daerah yang ia lewati, tapi tetap saja tak ada yang memanggil dan membeli baksonya.
dan sampailah di sebuah jembatan yang cukup besar. Sepertinya sungai yang ada di bawah jembatan itu memisahkan dua daerah yang berbeda. Tiba-tiba dari arah belakang ada seorang pengendara sepeda yang menepuk gerobaknya. "Pak, berhenti, aku mau beli." Rupanya seorang gadis muda yang ingin membeli baksonya. Lekmus pun menyuruhnya untuk menunggu di seberang jembatan. Gadis muda itu menunggunya di pinggir trotoar, masih di atas sepeda model klasik yang sedang hits pada masa itu. Dengan agak gembira, Lekmus pun mulai meracikan bakso untuknya, sambil sesekali membuka obrolan dengan gadis itu. "Kamu orang mana, Mbak? Kok jam segini belum di rumah?" tanya Lekmus. Gadis itu agak malu-malu menjawab pertanyaan Lekmus. "Rumahku di sana, Pak. Perumahan Sitpet." Mendengar nama perumahan itu, Lekmus jadi agak penasaran. Lekmus pun berniat untuk menuju perumahan itu. Pikirnya, daerah perumahan pasti agak ramai. Lekmus sambil menyelesaikan racikan baksonya, saat tiba-tiba ada mobil yang melintas di depannya. Mobil itu seperti membunyikan klakson, sehingga Lekmus pun sempat menengok dari samping gerobaknya. Ia memperhatikan wajah sopir mobil yang seperti ngeri ketakutan. Tangannya melambai ke arahnya, seakan menyuruhnya agar segera pergi. Akan tetapi, Lekmus tak menyadari maksud dari sopir mobil itu. Ia malah meneruskan untuk menyelesaikan racikan baksonya. Setelah hampir menepi, mobil itu justru mempercepat laju mobilnya, hingga Lekmus agak kaget. Tiba-tiba gadis yang ada di belakangnya seperti mengeluarkan suara tawa aneh. Lekmus yang masih kaget tak menghiraukan suara tawa gadis itu. "Dasar orang gila, naik mobil kok seenaknya sendiri," gerutu Kang Mus. Bakso pesanan gadis itu pun selesai, dan Kang Mus menyerahkannya, sambil gadis itu menyodorkan selembar uang. "Wah, uang kecil aja, Mbak. Tidak ada kembaliannya nih," kata Lekmus. "Wah, sama saja, Pak. Aku juga tidak ada uang kecil," sahut gadis itu. Lekmus hampir menggratiskan baksonya. Sebelum si gadis malah menyuruh Lekmus mengambil uangnya saja, seperti mendapat rezeki nomplok. Lekmus pun sangat berterima kasih pada gadis itu. Pasalnya, uang yang diberikan gadis itu lumayan besar. Setelah menerima baksonya, gadis itu pun buru-buru meninggalkan Lekmus yang terus memperhatikannya. Dengan wajah yang masih riang, Lekmus memasukkan uang itu ke kantongnya dan bersiap untuk meneruskan perjalanannya. Begitu ia mulai mendorong gerobaknya, tiba-tiba ada hembusan angin yang seperti menyebarkan aroma harum yang cukup menyengat. Aroma harum yang tidak asing bagi orang-orang desanya. Menurut orang-orang di desanya, jika tercium bau harum seperti itu, pertanda ada sosok makhluk halus di sekitarnya. Karena aroma bunga melati memang identik dengan aroma mistis. Karena mulai merasa ketakutan, Lekmus pun bergegas meninggalkan tempat itu. Lekmus bergegas mendorong gerobaknya, namun suara mangguknya tak lagi terdengar. Hanya gumaman doa yang terus diucapkannya dengan lirih, sehingga cuma ia sendiri yang bisa mendengar suaranya. Saking ketakutannya, Lekmus melupakan bahwa sebelumnya ada seorang gadis yang membeli baksonya. Dan sepanjang perjalanannya mendorong gerobak, ia tak lagi bertemu dengan gadis itu. Sepertinya ia pun tak tahu kemana arah gadis itu pergi. Keadaan sekitar sudah mulai gelap, tak seperti yang diceritakan si tukang ojek yang ditemuinya.
Kawasan yang ia lewati ternyata adalah kawasan jalan yang masih gelap. Memang ada rumah-rumah di sekitar jalan itu, tapi penerangan jalan yang merupakan jalan penghubung antar kota itu masih belum maksimal. Hanya cahaya lampu tiap rumah yang terlihat menerangi jalan, sehingga tiap kali melewati rumah yang tak diberi penerangan, ia mempercepat langkahnya, meski dengan agak kesulitan. Cukup jauh ia berjalan, tapi seperti sebelum berada di pangkalan ojek, tak ada seorang pun yang membeli baksonya. Waktu Isya telah tiba, suara azan pun mulai terdengar. Tapi di sekitar jalanan itu, Lekmus tidak menjumpai adanya musola. Sebenarnya Lekmus sudah hampir berniat untuk berbelok kembali ke arah asalnya, tapi sepertinya ia ragu dan bingung. Ia masih merasa merinding jika harus melewati lokasi yang berbau melati. Di sisi lain, ia tak tahu apakah ada jalan lain untuk kembali selain melewati jalanan yang sebelumnya. Lekmus terus berjalan sambil berharap ia menjumpai seseorang untuk ditanyai jalan. Sebenarnya, di jalan itu beberapa kali ada pengendara sepeda ataupun becak yang melintas. Tapi ia merasa tak enak untuk menghentikan salah satu pengendara. Dan sampailah Lekmus di area jalanan yang di sebelah kanannya terdapat permukiman warga. Lekmus pun mencoba untuk menyeberang dan masuk ke setiap gang yang ternyata saling berhubungan. Di permukiman warga itu, nasibnya cukup baik. Beberapa warga ada yang membeli bakso dagangannya, meski porsi yang terjual tak sebanyak saat ia berada di pangkalan ojek. Seorang warga memberitahunya bahwa ada jalan lain untuk kembali, tapi jalanan yang harus dilaluinya berputar cukup jauh. Tapi orang itu tidak memberitahu bahwa jalan alternatif itu justru punya lebih banyak cerita mistis yang membuat orang merinding saat melewatinya. Lewat waktu Isya, sepertinya waktu berputar lebih cepat. Tak terasa saat Lekmus keluar dari gang terakhir. Sudah hampir jam 9. Tak seperti saat ini. Dulu lepas pukul 9 malam, jalanan itu sudah sepi. Jarang sekali ada pengendara sepeda yang melewati jalan itu. Terlebih orang-orang yang mengetahui cerita mistis di beberapa lokasi di sekitar jalan itu. Lekmus berhenti tepat di depan gang. Ia seperti menunggu adanya pengendara sepeda yang melintas. Beberapa kali ia menengok kiri kanan jalan sambil membunyikan suara mangguknya. Dan akhirnya di kejauhan, Lekmus melihat seorang pengendara yang masih mengayuh sepedanya. Tentu, melihat ada pengendara sepeda yang akan melintas, Lekmus agak merasa lega. Akan tetapi, ia agak kecewa saat pengendara sepeda itu berbelok masuk ke sebuah gang. Karena merasa penasaran, sekaligus berharap masih ada lagi perkampungan di sekitar jalan, ia pun mendorong kembali gerobaknya. Ia mencoba menuju ke tempat di mana pengendara sepeda itu berbelok. Benar saja, di sekitar area itu, ia menjumpai sebuah perkampungan. Dengan harapan ada pembeli di perkampungan itu, ia pun mendorong gerobaknya masuk ke area perkampungan. Awalnya, Lekmus tak terlalu mengamati kondisi perkampungan itu. Tapi begitu ia menghentikan gerobak dan mulai membunyikan suara mangkuknya, ia merasa ada sesuatu yang unik di perkampungan itu. Mulai diamatinya bentuk rumah yang ada. Hampir terlihat memiliki bentuk dan model yang sama, seperti sebuah perumahan dengan arsitektur bangunan yang masih kuno. Di tengah perumahan, ia melihat sebuah pos ronda yang cukup terang, sehingga ia pun mengarahkan gerobaknya menuju tempat itu.
Belum lama ia menunggu seorang penghuni rumah keluar dan membeli baksonya. Belum sempat ia membuka pembicaraan, datang pembeli lain. Saat itu, ia seperti dibuat cukup sibuk melayani pembeli yang dirasanya cukup banyak berdatangan. Bahkan di antara para pembelinya, ada beberapa anak kecil yang entah kenapa masih dibiarkan keluar rumah oleh orang tuanya. Lekmus sama sekali tak menaruh curiga. Pikirnya, ia sangat bersyukur banyak pembeli yang akhirnya menghabiskan bakso dagangannya sampai hampir tak tersisa. Di balik kesibukannya melayani pembeli, ia pun terus bertanya-tanya dalam hatinya. Meski banyak warga yang berdatangan, mereka seperti tak bertegur sapa satu sama lain. Bahkan dengan orang baru seperti Lekmus yang baru terlihat di sekitar tempat itu pun tak membuat warganya penasaran atau curiga terhadapnya. Benar-benar berbeda dengan kondisi di perkampungan yang sempat ia lewati, di mana ia beberapa kali diajak berinteraksi oleh warganya saat bakso dagangannya habis. Lekmus tidak langsung pergi meninggalkan tempat itu. Ia berniat menghitung hasil jualannya terlebih dahulu. Anehnya, bolak-balik ia hitung hasil penjualan baksonya. Pendapatannya seperti masih sama dengan hasil sebelum ia masuk ke perumahan itu. Dengan heran, ia kembali memeriksa dagangannya. Bakso dagangannya memang sudah habis, tak bersisa. Tinggal kuahnya saja yang masih tersisa sedikit. Ia pun memutuskan untuk keluar dari perkampungan yang mirip perumahan itu dan berencana menghitung kembali hasil jualannya nanti setelah ia sampai di kos-kosan. Lekmus kembali mendorong gerobaknya menuju jalanan. Baru beberapa langkah, tiba-tiba saja ia teringat dengan sebuah nama perumahan yang sempat dikatakan oleh pembeli baksonya. Sitbay. Mungkinkah perumahan yang dimaksud adalah tempat itu? Tiba-tiba saja, Lekmus melihat kembali seorang pengendara sepeda yang pernah membeli baksonya. Seorang gadis muda yang memberitahu bahwa ia tinggal di sebuah perumahan yang baru saja Lekmus ingat namanya. Namun, gerobak Lekmus menabrak sesuatu, sehingga tubuhnya agak terhentak dan menabrak gerobak baksonya. Seketika itu pula, tempat yang sebelumnya terlihat sebagai perumahan berubah gelap dan Lekmus pun tersadar bahwa tempat itu sebenarnya adalah sebuah area pemakaman. Ia benar-benar terkejut dan saat ia melihat ke arah gadis pesepeda itu, gadis itu berubah menjadi sosok lain, berbaju putih kotor dan rambutnya seperti acak-acakan. Sosok itu memandang ke arah Lekmus, sehingga Lekmus merasa sangat ketakutan. Saat ia mulai melebarkan senyumannya, ia pun tertawa lepas dengan suara yang begitu menyeramkan. Karena panik, Lekmus pun berlari dari tempat itu, meninggalkan gerobak baksonya. Ia berlari sekencang ia bisa, tapi sosok itu seperti terus mengejarnya hingga keluar gang. Beruntung, ada seorang tukang becak lewat di jalanan depan lokasi itu. Hampir saja Lekmus tertabrak. Tukang becak itu keheranan melihat Lekmus keluar dari lokasi itu. Malahan, tukang becak itu mengira kalau Lekmus adalah salah satu sosok penunggunya. "Lek, tolongin Lek!" teriak Lekmus dengan suara yang terengah-engah. Tukang becak itu menghentikan becaknya dengan perasaan was-was. Ia memperhatikan Lekmus dengan pandangan curiga, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah ia yakin bahwa Lekmus benar-benar manusia, ia pun memberanikan diri turun dari becaknya. "Kamu ini siapa? Kok bisa-bisanya lari dari arah sana?" tanya si tukang becak itu pada Lekmus yang masih terengah.
dengan wajah yang sudah sangat pucat. "Tolong Pak, aku ditakuti sosok makhluk gaib." Mendengar perkataan Lekmus, seketika tukang becak itu pun merasa merinding. Ia buru-buru menaiki becaknya kembali dan menyuruh Lekmus segera ikut naik. "Pak, ayo kamu ikut aku dulu saja. Tempat ini memang menyeramkan." Tanpa disuruh 2 kali, Lekmus langsung naik ke atas becak, masih dengan tubuh yang gemetaran karena ketakutan. Becak itu pun dikayu dengan cepat, dengan maksud segera menjauh dari tempat itu. "Kamu benar-benar bernyali, Pak. Jam segini, berani masih keluyuran di desa itu," kata tukang becak itu. Lekmus yang belum hilang rasa takutnya menjawab tukang becak dengan tergagap. Aku tersesat, Pak." "Lah, kamu itu jam segini mau kemana?" tanya tukang becak itu. Mendengar pertanyaan tukang becak itu, Lekmus merasa ada kejanggalan. Memangnya ini jam berapa? Barusan sudah hampir jam setengah 2. Lah kamu itu gimana? Jam segini malah masuk kuburan. Cari nomor togel ya? Sahut si tukang becak dengan agak bernada sindiran. "Bukan Pak," berusaha meyakinkan. "Aku itu tukang bakso," jawab Lekmus yang terus saja gegap dalam bicara. "Lah, kamu jualan bakso ke kuburan? Gimana sih?" Lekmus sendiri masih belum percaya kalau tempat yang ia datangi itu ternyata sebuah area pemakaman. Pasalnya sebelum tersadar, ia sangat yakin bahwa area itu adalah area perumahan. "Sumpah Lek, gerobakku tak tinggal di sana." Lekmus tak henti menjelaskan keadaan yang ia alami kepada si tukang becak. "Kamu kalau tak percaya, sana periksa sendiri gerobakku." Tukang becak itu masih mengayuh becaknya sekuat tenaga, sambil sesekali menengok ke arah belakang. Sepertinya ia sudah tak peduli lagi dengan penjelasan Lekmus. Keduanya akhirnya sampai di area pangkalan ojek yang berada di sekitar pasar. Setelah ia turun dari becaknya, ia segera mengajak Lekmus untuk duduk di pangkalan sambil menenangkan diri. "Bagaimana ini Pak, gerobakku?" kata Lekmus dengan nada meratap. "Sudah, tak usah dipikirin dulu gerobakmu. Kamu bisa selamat, itu sudah lumayan," sahut tukang becak. Bagaimanapun, gerobak itu adalah modalnya berjualan bakso. Meskipun ia sudah merasa lega bisa keluar dan menjauh dari tempat itu, ia masih tetap kepikiran dengan gerobak baksonya. "Udah, ambil besok aja," tambah si tukang becak. Keduanya pun memutuskan untuk berada di pangkalan ojek itu. Lekmus masih kebingungan memikirkan nasib gerobak baksonya. Sedangkan si tukang becak terus memandangi Lekmus. Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya teringat dengan sebuah kejadian yang hampir serupa. "Tempat itu tadi namanya daerah apa Pak?" tanya Lekmus, membuyarkan pandangan si tukang becak yang terlihat seperti orang yang sedang melamun. Ada rasa enggan untuk menjawab pertanyaan itu, tapi si tukang becak berpikir mungkin saja dengan memberitahu nama daerah itu, Lekmus dapat lebih berhati-hati lagi jika suatu saat melewati tempat itu kembali. "Namanya pemakaman Sikpet," terang si tukang becak. "Tak ada yang berani lewat tempat itu kalau sudah lewat jam 9. Jelas si tukang becak itu menambahi. Tukang becak itu pun akhirnya membuka sebuah cerita pengalaman salah seorang teman seprofesinya yang juga pernah mengalami hal yang sama dengan Lekmus. Ada sebuah misteri tersembunyi di tempat yang dikenal sebagai salah satu daerah angker di wilayah kota itu. Dengan hati-hati, si tukang becak itu pun menceritakan kabar yang agak simpang siur
mengenai tempat itu. Awalnya, tempat itu tak beda dari pemakaman biasa. Namun dari beberapa cerita yang didengarnya dari pedagang di pasar, pemakaman itu mulai berubah menjadi angker sejak adanya makam salah seorang dukun perempuan di tempat itu. Daerah yang mulanya biasa saja berubah menjadi daerah yang penuh nuansa mistis, terutama bagi siapa yang mendengar atau mengetahui cerita yang pernah terjadi. Beberapa kali pun terjadi kecelakaan di jalan sekitarnya, di mana penyebab kecelakaan bisa dikatakan masih hal yang sama. Korbannya melihat sesosok penampakan yang berdiri di sekitar lokasi maupun sedang menyeberang jalan. Setelah keduanya saling berkenalan, si tukang becak pun akhirnya menceritakan sebuah kejadian kecelakaan maut yang pernah terjadi di tempat itu pada Lekmus. Tukang becak itu bernama Pak Maliki, sebut saja dengan nama itu. Beliau mulai menarik becak setelah ia berumah tangga. Rute yang biasa ia lewati adalah dari arah perbatasan kabupaten dengan kota itu hingga ke arah pasar yang ada di pusat kota, dan tentunya memang harus melewati daerah pemakaman itu. Suatu ketika, saat ia sedang mengantar salah seorang penumpang, ia melihat ada keramaian di jalanan depan pemakaman. Pak Maliki sudah mengira keramaian itu pasti disebabkan karena adanya kecelakaan di lokasi itu. Rasa penasarannya membuat ia memelankan laju becaknya hingga penumpangnya memintanya untuk berhenti, sekedar mengamati korban kecelakaan itu. Betapa kagetnya Pak Maliki dan penumpangnya mengetahui keadaan si korban kecelakaan. Tubuhnya hancur hampir berantakan, hanya bagian bawah tubuh si korban yang bisa dengan jelas dilihat oleh Pak Maliki. Sedangkan saat penumpangnya melihat tubuh bagian atas si korbannya, langsung meminta Pak Maliki untuk kembali mempercepat laju becaknya, meninggalkan kerumunan orang yang sudah berdatangan di lokasi itu. Pak Maliki pun menuruti permintaan penumpangnya. Namun, rasa penasaran membuatnya belum bisa mengalihkan perhatiannya dari tempat itu. Ia mengayuh becaknya sambil sesekali menoleh untuk melihat ke arah kerumunan orang. Di sekitar kerumunan orang itu, Pak Maliki melihat sebuah badan sepeda tanpa roda depan yang tergeletak di atas trotoar jalan. Pikirnya, sepeda itu adalah yang dikendari oleh korban kecelakaan itu. Pak Maliki sempat berpapasan dengan mobil ambulan sebelum akhirnya ia berlalu meninggalkan tempat itu dengan masih membawa rasa penasarannya. Penumpang becaknya pun jadi membicarakan tentang kejadian itu di sepanjang jalan. Setelah mengantarkan penumpang ke tempat tujuannya, Pak Maliki berniat kembali ke arah kota. Sudah pasti, ia pun melewati jalanan tempat kecelakaan itu. Suatu jalanan sudah tidak seramai sebelumnya, tapi masih ada beberapa orang yang tetap berada di tempat itu. Pak Maliki mendekat ke arah seseorang yang sedang berdiri memperhatikan bekas kecelakaan. Darah segar masih membekas di jalanan itu, melebar hampir sampai ke bibir trotoar. Tadi kronologi kecelakaannya gimana, Mbak? Kok sampai korbannya parah seperti itu? Tak tahu, Pak. Kejadiannya cepat. Aku tak terlalu tahu. Jawabnya singkat. Tak puas dengan jawaban itu, Pak Maliki mencoba mencari orang lain untuk ditanyai. Akan tetapi, belum jauh ia beranjak dari tempat itu. Saat ia menoleh ke belakang, orang yang baru saja ia tanyai sudah menghilang pergi, entah kemana. Pak Maliki agak merasa merinding. Ia pun mendorong becaknya dengan agak cepat. Ia mengikuti pengguna jalan yang lain, berusaha menghindari tempat yang masih ada darah bekas kecelakaan di seberang jalan. Dilihatnya ada beberapa orang yang sedang berbincang. Sudah pasti membahas tentang kejadian kecelakaan tragis itu.
Dari merekalah Pak Maliki mendapat informasi bahwa seorang perempuan pengendara sepeda menjadi korban dalam kecelakaan itu. Tubuh bagian atasnya hancur, terlindas mobil yang melaju dengan cepat. Sudah pasti, perempuan naas itu langsung meninggal di tempat kejadian. Entah kenapa, setelah mendengar penjelasan itu, Pak Maliki merasa curiga dengan orang yang sempat ditanyainya. Bisa jadi orang itu adalah. Setelah kejadian kecelakaan itu, Pak Maliki selalu merasa merinding saat melewati jalanan sekitar tempat itu. Karena setiap kali melintas, Pak Maliki seakan diamati oleh sosok yang berada di sana. Setelah cukup lama, ia baru bisa merasa biasa saja, meskipun memori tentang kecelakaan itu tak hilang dari ingatannya. Wajah Lemus kembali menampakkan ketakutannya. Ia teringat dengan gadis bersepeda yang membeli baksonya sebelum ia memasuki area pemakaman yang terlihat seperti perumahan di matanya saat itu. Ketakutan Lemus kembali muncul karena ia mulai menyadari bahwa gadis itu mungkin saja sosok hantu perempuan korban kecelakaan yang diceritakan oleh Pak Maliki. Lebih-lebih yang dilihat Lemus sebelum ia sadar tengah berada di area pemakaman adalah sosok yang sama. Lemus berusaha merogoh, mencari sesuatu dalam saku celananya. Ia teringat bahwa gadis itu membayar baksonya dengan uang yang cukup besar nominalnya dan tidak meminta kembalian. Tadi juga ada gadis yang membeli baksoku, Pak. Uangnya besar, tapi tidak minta kembalian. Di mana ya uangnya? Ujar Lemus yang masih terus merogoh saku celananya. Pak Maliki memperhatikan Lemus dengan pandangan penasaran. Astagfirullah, Pak, apa ini? Kedua orang itu terkejut melihat sesuatu yang dikeluarkan Lemus dari dalam saku celananya. Di genggaman tangan Lemus terdapat beberapa lembar uang ribuan dan uang receh. Namun bukan itu yang membuat mereka terkejut. Ada beberapa bunga layu yang hampir mengering ikut dikeluarkan dari saku celana Lemus. Pak Maliki mengenali jenis bunga yang hampir mengering itu. Bunga Kamboja. Rupanya, kecurigaan Lemus benar. Malam itu, bisa dibilang ia memang dikerjai oleh para penunggu makam yang menjelma menjadi warga perumahan. Mengingat apa yang telah terjadi pada Lemus, malam itu, Pak Maliki menawarkan untuk mengantarkan Lemus pulang. Pak Maliki menyuruhnya untuk kembali mengambil gerobak bakso yang ditinggalkan di area pemakaman itu besok paginya saja. Keduanya pun segera beranjak dari pangkalan ojek yang sebenarnya masih sepi itu. Dalam perjalanan, keduanya masih terus membahas hal-hal yang pernah terjadi di area pemakaman itu. Lemus rupanya mulai penasaran dengan cerita-cerita yang berkembang terkait tempat itu, khususnya cerita tentang kuburan seorang dukun yang berada di tempat itu. Sayangnya, Pak Maliki tidak tahu bagaimana cerita sebenarnya, sehingga rasa penasaran Lemus pun tidak mendapatkan jawabannya. Rumah tempat kos Lemus masih terlihat sepi dan agak gelap. Hanya lampu penerangan jalan yang masih terlihat menyala. Pak Maliki menurunkan Lemus di halaman kos-kosan itu. Ia pun menolak saat Lemus hendak memberikan upah jasanya. Ia langsung pergi meninggalkan rumah kos Lemus dengan terburu-buru. Begitu juga dengan Lemus yang langsung bergegas masuk dalam kamar kosnya. Tepat sebelum Lemus menutup pintu kamar kosnya, ia sempat melihat ke arah pagar rumah kosnya, dan ia sangat terkejut saat sesosok wanita muncul dengan menghadap ke arahnya. Lemus yang sempat melihat sosok wanita itu melambai sebelum akhirnya Lemus menutup pintu kamarnya dengan keras. Cerita tentang tukang bakso yang masuk ke dalam area pemakaman itu
langsung tersebar dan menjadi perbincangan di kalangan tukang ojek dan pedagang pasar. Saya sendiri pertama kali mendengar cerita itu ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Untungnya ada narasumber yang masih ingat dengan cerita itu. Seorang kenalan dari ex tukang ojek konvensional yang dulu sering nongkrong di pangkalan ojek di Pasar G, yang sekarang sudah pensiun dari profesinya. Salah satu pesan dari beliau bahwa sosok gaib itu bisa saja muncul di sekitar kita kapanpun, dimanapun, karena alam keberadaan mereka berdampingan dengan alam di mana kita berada. Kita dan mereka berada di dunia yang sama, namun dalam dimensi yang berbeda. Hati-hati dengan orang yang tak dikenal, apalagi saat bertemunya di jalanan. Oke, terkait lokasi pemakaman yang dulu pernah sering terlihat sebagai area perumahan. Saat ini area samping kiri kanannya sudah ada beberapa rumah warga. Jalanannya pun saat ini sudah cukup ramai, bahkan sampai tengah malam. Berbeda dengan dulu saat pengguna sepeda motor masih belum banyak. Jalanan tempat itu pun saat ini sudah mendapat fasilitas penerangan jalan yang cukup memadai. Lalu, apakah lokasinya masih tetap angker? Saya pun masih menantikan cerita dari orang-orang yang pernah punya pengalaman di tempat itu. Itulah akhir cerita dari cerita ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.